Ibu Bapak, kalau kita bicara dalam konteks artificial intelligence, hari ini saya hanya ingin berbagi saja. Nanti kita bisa discuss, kita akan bahas sedikit. Saya berikan kesempatan, nanti kita bisa berdiskusi. Saya bukan ahlinya di sini, tapi saya adalah salah satu orang yang menggunakan artificial intelligence di dalam kegiatan organisasi kami. Dan beberapa kasus saya juga menggunakan artificial intelligence membuat sebuah artikel kecil dan sebagainya. Kemudian saya publish kepada kawan-kawan, tetapi tetap di tagline-nya di bawah bahwa ini dibuat oleh artificial intelligence dan dikompilasi oleh Sunjoyo. Biasa saya tuliskan begitu. Saya akan mulai dari yang pertama. Kalau kita bicara tentang artificial intelligence, sebenarnya ini bukan barang baru. Kalau Ibu Bapak ingat, di tahun-tahun 90 akhir, kemudian tahun 2000, itu ada film yang judulnya pun itu adalah Artificial Intelligence. Jadi ini bukan barang baru. Jadi sudah lama orang memikirkan bahwa ini akan terjadi sesuatu meskipun waktu itu masih bentuknya adalah fiksi, film fiksi. Saya akan mulai dari yang pertama, Ibu Bapak. Mohon saya memperkenalkan diri secara singkat saja. Kalau Ibu Bapak ingin melihat lebih jauh, silakan di-capture. Saya tidak akan lama-lama di sini. Nah, saya saking senangnya untuk bisa belajar tentang kepemimpinan di masa kehidupan saya, maka saya sengaja bersama dengan istri saya, Permata, berangkat ke Amerika untuk bertemu langsung dengan John C. Maxwell di kota Orlando, Florida. Kemudian saya juga bertemu dengan Dr. Tim Elmore. Beliau adalah pemimpin anak muda terbaik di dunia, khusus Z Generation. Dan kami datang sengaja untuk ambil sertifikasi mereka, itu Habitudes, di satu kota disebut dengan Atlanta, Georgia. Kemudian di bawah ini adalah seorang CEO yang memegang 4 perusahaannya John C. Maxwell. Keempat perusahaan itu adalah multi-billion US dollar. Luar biasa. Kemudian yang di bawah sini, kami berkesempatan untuk tinggal bersama dengan Dr. Rob McClelland. Dan ini ada di Suwanee, satu kota di Georgia. Dan ini perkenalan singkat saya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya apa itu artificial intelligence. Secara sederhana, secara gampang saya akan membuat beberapa pointer sederhana saja supaya Bapak Ibu gampang untuk mencernanya. Artificial intelligence itu adalah satu kemampuan yang dilakukan oleh mesin sebenarnya. Jadi apakah nanti kita sebut sebagai teknologi whatever. Untuk apa? Untuk belajar, untuk memberikan argumen, alasan dan sebagainya. Dan yang berikutnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kata kunci di situ yaitu like humans. Like-nya tolong digarisbawahi karena sebenarnya mereka bukan human, tapi mereka seolah-olah bisa menggantikan human. Teknologi ini itu ingin menawarkan apa? Menawarkan potensial yang tersembunyi untuk apa? Menyelesaikan banyak sekali tantangan yang sifatnya kompleks dan memperbaiki, meningkatkan kehidupan manusia. Inilah artificial intelligence. Sederhana sekali definisinya, dan kita ingin tahu kalau bicara tentang mesin, learn berarti learning mesin. Biasa kita sudah tahu ada mesin learning, ML di singkatan. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana masa depan dari artificial intelligence. Bagaimana dia bisa melakukan terobosan-terobosan. Apa prediksi kita? Yang pertama itu adalah AI ini akan melakukan transformasi kepada seluruh industri. Whatever industrinya. Baik yang berhubungan dengan jasa maupun yang berhubungan dengan manufacturing. Kemudian yang kedua, AI ini dia bisa bekerja secara otomatis. Dan otomatisasi ini dia bisa meningkatkan produktivitas yang luar biasa secara signifikan. Nanti kita akan lihat beberapa kasus yang kita bisa lihat. Kemudian bagaimana artificial intelligence market growth saat ini? Yang menarik adalah market size-nya ini di tahun ini saja dia akan mencapai 1,5 triliun US dollar. Kemudian yang menarik lagi, dia akan memberikan kontribusi secara ekonomis itu lebih dari 15 triliun US dollar terhadap global ekonomi di tahun 2030. Dan yang terakhir yang menarik adalah beberapa sektor, dia akan berimpact pada semua sektor. Tapi sektor yang dia betul-betul sangat berdampak besar itu adalah saya ambil the top 5, yaitu healthcare, kemudian finance, retail, manufacturing, and transportation. Kabar baik kalau Ibu Bapak ada di sini.
Terus mungkin Bapak Ibu akan berpikir, kalau saya bukan di sektor ini bagaimana? Saya tadi sudah katakan bahwa AI ini akan berimpact pada semua sektor dan industri. Ini hanya top 5 yang betul-betul mereka pakai dan gunakan. Nah, saya ingin berikan sedikit apa sih manfaat dan potensial transformatif yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Yang menarik adalah poin pertama, tentu tadi saya sudah singgung tentang automation. Secara khusus untuk tugas-tugas yang sifatnya repetitif, berulang, maka itu dia bisa menggantikan manusianya gitu. Secara khusus yang menggunakan data secara kuantitatif maupun kualitatif yang sifatnya berulang, maka bisa digantikan oleh artificial intelligence. Lalu impact-nya apa? Maka dia akan membebaskan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang, untuk memikirkan, melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang sifatnya strategis. Poin yang kedua, tentu kalau sudah lakukan otomatisasi, maka kita tahu akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Maka optimizing terhadap proses, peningkatan produktivitas, kemudian mengurangi cost, lintas industri pasti akan terjadi. Poin yang ketiga menariknya adalah sifatnya personalized. Nah, personalized itu memberikan satu experience yang sifatnya personal experience. Kita sebagai customer berarti sebagai customer experience. Maka kalau sebagai employee, maka kita diberikan satu ruang, yaitu employee experience. Dan yang menarik lagi, dia mampu untuk meningkatkan kapasitas produk kita, layanan kita, termasuk konten kita, dengan referensi yang sangat luar biasa. Kemudian poin yang keempat adalah inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah dia punya kemampuan untuk mendapatkan berbagai informasi data dengan kecepatan tinggi dan dalam waktu singkat. Begitu data informasi itu pernah diposting di website manapun atau pernah dipublish, maka dia mampu untuk mengambilnya. Dan ini hebatnya. Maka kadang-kadang inovasi itu yang kita lakukan apa sih? Biasanya inovasi yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, kita modif, kemudian kita ciptakan sesuatu yang baru. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah pernah ada atau meniru sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Whatever. Tetapi intinya adalah bagaimana dengan informasi dan data yang begitu banyak kita bisa mengcapture dalam waktu singkat. Nah, artificial intelligence ini mampu untuk melakukannya. Yang tidak mampu dilakukan oleh manusia secara manual. Oleh sebab itu, penemuan-penemuan baru itu bisa dilakukan dengan informasi data dan fakta yang ada di lapangan. Termasuk kecenderungan perilaku customer dan sebagainya itu bisa didetek. Luar biasa. Bahkan sifatnya personal. Si A cenderung seperti apa, si B cenderung seperti apa. Sehingga kita bisa menembak kebutuhan-kebutuhan personal dari setiap customer itu bisa kita lakukan. Apalagi sifatnya yang kelompok tertentu misalnya atau profesi tertentu itu gampang sekali. Dan itu juga memberikan solusi, kemudian memberikan berbagai pengembangan-pengembangan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yang menarik itu adalah kalau biasa kita secara tradisional itu battlefield kita itu hanya di lokal, maksimal mungkin hanya di regional. Kita sudah hebat sekali. Bahkan kita harus mempersiapkan kantor kita dan sebagainya. Dengan artificial intelligence kita bisa menembus semua batas itu. Bahkan kita bisa scale up to global operation. Luar biasa. Nah, ini yang akan punya tantangan besar bagi semua Bapak Ibu ketika punya bisnis, maka Bapak Ibu bisa sampai menjangkau. Ketika saya posting sesuatu, kemudian saya melihat di dalam hasil postingan saya, ternyata saya bisa detect ada berapa banyak dari berbagai negara itu yang melihat postingan saya, tidak hanya di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang menarik. Kalau begitu, apakah tantangan dan hambatan dari adopsi artificial intelligence? Saya mulai dari yang paling bawah dulu. Tentu ketika kita lakukan adopsi terhadap artificial intelligence, kita sadari bahwa terjadi yang disebut dengan cost dan complexity yang luar biasa. Apa maksudnya? Ketika kita mengembangkan dan mulai mengadopsi artificial intelligence sebagai solusi dari bisnis kita, maka itu akan terjadi costly. Contoh yang sederhana itu adalah, misalnya Bapak Ibu membutuhkan desain dalam bentuk gambar. Tidak semua artificial intelligence, tidak semua chat GPT, chatbot itu bisa mengakomodir secara baik, tapi Bapak Ibu harus memilih ada yang disebut dengan chatbot atau artificial intelligence juara. Maka Bapak Ibu harus mengambil itu sebagai bagian yang Bapak Ibu butuhkan.
Misalnya untuk yang education, teks, untuk research, Benar. itu ada beberapa chatbot betul-betul yang mampu untuk melakukan dengan sangat baik. Beberapa menyediakan tetapi tidak sehebat chatbot yang lain. Intinya sederhana. Intinya adalah setiap artificial intelligence platform yang kita gunakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang unggul-unggul semua, tentu Bapak Ibu harus membeli. Tetapi sekarang memang ada solusi, yaitu kita membeli paket yang sifatnya extension. Tetapi itu antara legal dan tidak legal. Karena kadang-kadang kita sudah beli, mereka janjikan ada 35 chatbot yang Anda bisa pakai, dia kasih daftarnya, ada yang 70 gitu ya. Tetapi nanti begitu sudah beli, Anda hanya bisa pakai beberapa tidak bisa dipakai. Jadi menurut saya ini akan jadi persoalan. Amannya adalah memang Bapak Ibu langsung membeli dari chatbotnya sendiri, bukan dari extension file yang mereka kompilasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah investasinya bukan hanya dari sisi cost-nya dan kompleksitasnya, yaitu orang-orang yang Bapak Ibu tempatkan untuk mengelola artificial intelligence yang diadopsi, itu adalah mereka-mereka harus expert. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu harus mempersiapkan sumber daya juga. Ada beberapa perusahaan tidak menggunakan internal employee, jadi tidak menggunakan orang sendiri, tapi dia dalam tanda kutip menyewa, rent, dari profesional, dari konsultan atau dari para expert. Tetapi dia harus membayar dengan nilai yang lumayan besar. Itu konsekuensi. Yang kedua adalah ada ethical concern dalam hal ini, dalam konteks ada berbagai informasi personal dan organisasional yang mungkin tidak boleh keluar. Tetapi ketika kita menggunakannya, maka itu akan jadi persoalan. Terjadi juga bias, transparansi, dan safety. Dan ini akan menjadi salah satu challenge. Yang ketiga adalah talent shortage. Shortage yang saya maksud ini adalah kemampuan para profesional untuk betul-betul bisa menggunakan artificial intelligence yang diadopsi, dan mereka ini adalah para profesional, dan kita perlu harus build kalau kita mau punya sendiri. Atau kita bisa menggunakan expert, dan kita tahu harganya tidak murah. Dan kita bisa pakai asisten, virtual, macam-macam lah sekarang ada di sekitar kita, yang kita bisa pakai. Kemudian ini akan membutuhkan orang-orang hebat kalau bahasa saya. Dan kita tahu bahwa ini teknologi yang cukup baru dan ini tidak gampang untuk kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah data quality availability. Jadi ini bicara kualitas. Karena artificial intelligence itu sebenarnya mereka tidak bisa memilih mana data berkualitas, mana tidak. Dia ambil semua. Kecuali kita pada saat kita berikan perintah, Anda sudah pilih platform mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Kita bisa mengecek bahwa saya ingin Anda mengambil ini, dari ini, dari ini, dari ini. Yang lain jangan diambil. Atau dari narasumber ini, narasumber ini. Bisa kita batasi boundary. Tetapi itu butuh profesional yang cukup mampu untuk membagari itu sampai kita bisa mendapatkan sumber data yang berkualitas. Ketika itu dilakukan, maka Bapak Ibu bisa dengan cukup bagus untuk mendapatkan data yang berkualitas. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar, tolong berikan saya tuliskan dalam 1000 kata, 2000 kata tentang ini, dia akan ambil dari semua sumber, dan dia tidak peduli sumbernya itu bisa digaranti kualitasnya atau tidak, datanya valid atau tidak. Lebih celaka lagi kalau informasi data yang di luar sana adalah terbatas. Maka itu adalah salah satu kelemahan yang mereka tidak bisa lakukan, yaitu keterbatasan data. Kalau itu yang terjadi, maka Bapak Ibu tidak bisa lakukan banyak hal dengan artificial intelligence. Intinya adalah artificial intelligence membutuhkan data mentah untuk dia kelola sebagai sebuah informasi yang dipakai oleh Bapak Ibu. Tapi intinya adalah ketika kita menggunakan artificial intelligence, mengadopsinya, kemudian menggunakan berbagai informasi yang diberikan, kita harus juga punya kapasitas untuk menyaring, untuk review apakah data ini yang diharapkan. Saya kemarin menggunakan satu platform DeepSeek untuk melihat beberapa informasi. Begitu sudah saya masuk, kemudian saya bilang saya tidak mau pakai bahan ini, saya minta bahan ini. Ketika diganti, maka harganya langsung keluar berbeda. Dan hal-hal seperti itu menarik untuk kita pahami. Artinya kita bisa memilih dari bahan bakunya, dari prosesnya mau seperti apa, kita bisa minta. Sehingga kalau ada keluar data dan informasi, mungkin juga itu informasinya tidak terlalu up to date, maka Bapak Ibu harus up to date mencari data yang terbaru itu berapa, sehingga Bapak Ibu perlu mengganti angka-angkanya di luar sana. Tetapi yang menarik adalah dengan artificial intelligence, Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai referensi yang sangat
sangat baik. Dan bahasa saya mungkin 85%, 90% Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan informasi kalau datanya tersedia dan Bapak Ibu bisa cukup cerdas di dalam mendescribe apa yang Bapak Ibu lakukan. Kadang-kadang ketika saya mulai chatbot, itu saya marahin gitu loh. Anda itu sembarangan, dan dia biasanya minta maaf, saya minta maaf gitu ya, dan saya akan mencoba untuk memberikan informasi yang lebih baik. Kadang-kadang saya suka iseng gitu, tapi hanya kepada chatbotnya saja. Tapi kalau dengan manusia ya saya tidak sekasar itu. Kadang-kadang saya iseng gitu, sengaja saya marahin, Anda ini sembarangan menggunakan data ini dan sebagainya. Tapi lucu, mereka bisa minta maaf. Nah, ini kira-kira tantangan dan hambatan ketika kita melakukan satu adopsi terhadap artificial intelligence. Dan yang menarik adalah saya akan coba memberikan beberapa sampel kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Nah, ini saya kaitkan antara artificial intelligence dengan future customer experience. Dalam kasus ini, Bapak Ibu bisa lihat di sisi setiap title atau di bawah setiap title itu saya berikan arti atau makna artificial intelligence dari konteks yang sedang kita bahas setiap slides. Dalam slide ini, di sini dikatakan bahwa terjadi transformasi yang luar biasa terhadap customer experience yang menyediakan interaction-nya sifatnya personal, kemudian memberikan support yang sifatnya instan, dan dikatakan servisnya itu tak terbatas. Wah, luar biasa. Sehingga dia bisa bekerja 24 jam. Itu sebab yang menarik bagi saya itu adalah dalam hal ini ketika bicara customer experience di dalam industri apapun, mulai dari pendidikan, retail, manufacturing, kemudian transportation, healthcare, dan sebagainya, Bapak Ibu dimanapun berada di dalam industri, maka yang pertama adalah interaction-nya sifatnya personalized. Dan ini bisa dilakukan oleh chatbot. Dan chatbot itu akan berusaha untuk menggali lagi dan sebagainya, supaya betul-betul Anda bisa melakukan interaksi dengan yang disebut dengan virtual assistance. Dan sifatnya sangat personalized. Anda tanya apa sangat spesifik, dia akan jawab secara spesifik. Tetapi semua informasi itu hanya dia bisa lakukan apabila Anda punya datanya. Oleh sebab itu, tugas tanggung jawab bagi kita-kita sebagai para pebisnis atau sebagai seorang karyawan, kita harus menyediakan data dan informasi yang memadai supaya chatbot yang kita gunakan itu bisa mengakomodir. Dan kita lihat, mereka kalau sudah bisa lakukan ini, maka mereka bisa lakukan dengan sangat efisien terhadap setiap persoalan dengan solusi-solusi yang sangat praktis. Yang kedua adalah predictive maintenance. Dia bisa meng-capture ada banyak sekali isu potensial yang bakal muncul dengan berbagai hal karena dia punya data dan informasi yang memadai. Jika data dan informasi yang dia sudah memiliki sudah memadai, dia bisa kasih tahu bahwa akan terjadi persoalan-persoalan baik mulai dari produknya maupun servisnya. Dan itu memampukan kita untuk melakukan yang disebut dengan tindakan-tindakan proaktif untuk bisa melakukan tindakan preventif atas persoalan-persoalan yang dilakukan. Sehingga akan mengurangi waktu tunda, waktu berhenti, dan sebagainya, downtime, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah sentiment analysis. Artinya apa? Sentiment analysis ini seringkali itu adalah feedback-feedback yang sifatnya negatif dari para customer. Itu dia bisa lakukan analisis dan memberikan insight kepada kita bahwa ini sudah terjadi berapa kali. Ada statistiknya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dengan statistik, berarti ini yang paling sering terjadi. Dan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan. Dan ini sangat bagus untuk menolong kita memberikan disebut dengan customer delight. Customer delight itu berbeda dengan customer satisfaction. Customer delight itu membuat customer itu bahkan bersedia menjadi duta-duta kita. Sebagai evangelis kita, memberitakan kabar baik tentang perusahaan atau produk kita atau jasa kita. Itu yang menarik. Dan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan kalau kita sudah mendapatkan berbagai informasi itu. Nah, ini untuk yang customer experience. Saya berikan juga yang berikutnya itu bicara tentang personalisasi. Bagaimana dia bisa driven personalization and customize di dalam kehidupan. Nah, saya berikan yang di bawah itu ada sedikit definisi. Saya tidak akan bahas, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri ada di bawah. Itu bicara tentang customer journey. Saya mulai dari yang pertama, yaitu recommendation engines. Nah, yang ini menarik. Dia menggunakan algoritma untuk lakukan analisis user data. Dan dengan demikian memberikan berbagai rekomendasi sifatnya personal. Hari ini saya sengaja pakai kaos yang tulisannya unstoppable. Unstoppable. Kenapa saya sengaja menggunakan kaos ini? Karena kita ini seringkali ketika menghadapi berbagai perubahan yang begitu cepat,
Kita itu suka stres karena apa? Ini baru saya expert, saya baru bergerak, saya ternyata ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Kemudian membuat kita itu harus belajar dengan sangat cepat. Nah, kalau kita mau menjadi seorang manusia yang lebih arif di dalam berbisnis, suka tidak suka perubahan lingkungan, ya mungkin tidak selalu kita harus adopsi, tetapi kita harus memilih dengan cermat, memilih dengan bijak, mana yang kita adopsi. Tetapi ketika kita adopsi, kita harus belajar. Nggak ada cara lain. Maka unstoppable itu membuat kita belajar tanpa henti dan tidak pernah dihentikan oleh apapun dalam lingkungan. Maka kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan ini yang menarik adalah setelah kita dapatkan rekomendasi secara personalized, maka kita bisa dipuaskan. Harapannya adalah para customer maupun karyawan itu bisa menikmati yang disebut dengan delight customer, delight employee. Yang kedua adalah customizable product. Customizable product ini bicara tentang apa? Bicara tentang preferensi. Bicara preferensi sampai kepada warna yang banyak digunakan, warna yang dibutuhkan, dan sebagainya. Itu bisa. Size-nya, feature-nya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan informasi ini, termasuk fungsinya, maka Bapak Ibu gampang sekali untuk mendesain sebuah produk. Minimum viable produknya, MVP-nya itu Bapak Ibu bisa desain sesuai dengan warna. Bahkan sekarang banyak sekali produk-produk yang sangat branded, yang terkenal, itu Anda bisa pilih warna dengan sangat gampang. Dan Bapak Ibu tahu ada satu merek mobil, saya tidak sebutkan, dan Anda kalau mau beli, Anda bisa tentukan warnanya. Dan ketika Anda sudah memilih warna, maka mereka akan berikan. Bahkan beberapa sepatu yang sangat terkenal itu, begitu masuk ke platformnya, Anda boleh memilih warna apapun, mau desain seperti apapun, sekarang Anda bisa bebas melakukannya. Luar biasa. Itu mereka menggunakan artificial intelligence dan mereka menggunakan platform seperti ini. Kemudian berikutnya adalah personalized marketing. Di target marketing itu ketika kita campaign itu bisa sangat spesifik. Itu sebab ketika orang menggunakan artificial intelligence, mereka mengklaim bahwa tingkat kehadiran, tingkat yang closing, yang membeli produknya atau jasanya itu mengalami peningkatan yang signifikan. Menjangkau audiens yang tepat, kemudian memberikan message yang tepat, kemudian waktu yang tepat juga. Nah, ini kalau kita bicara tentang bagaimana driven personalization and customization. Yang berikutnya adalah workforce. Ini penting sekali bagi kawan-kawan yang berkecimpung di human capability. Kita tahu human capability ini adalah isu yang mulai tahun 2016 itu di launching. Dan salah satu profesor yang sangat terkenal untuk melaunching ini adalah Profesor Dave Ulrich. Beliau mengatakan bahwa kita sudah tidak di masa human capital lagi, kita sudah tidak di masa human resource lagi, apalagi personal management atau manajemen personalia. Sekarang di masa di mana kita sudah berada di human capability. Kita ingin mempersiapkan human kita, orang-orang kita ketika melayani customer itu sesuai dengan kebutuhan customer, bukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke. Jadi ada satu konsep yang berbeda, manajemen personalia, manajemen sumber daya insani, kemudian adalah kapital insani. Itu tiga yang pertama, kakak-kakaknya ini semua berbasis inside out. Apa yang dipikirkan oleh organisasi, apa yang dipikirkan oleh top management, itu yang dibangun untuk melayani customer. Berbeda dengan human capability. Human capability, apa yang diinginkan oleh customer, itu yang disiapkan oleh company. Dan informasi itu di-capture. Apa yang dibutuhkan oleh customer, dan itu diciptakan di dalam company. Oleh sebab itu, di dalam human capability, terjadi perbalikan. Tadi inside out, sekarang outside in. Jadi kita membutuhkan berbagai kebutuhan, tuntutan, ekspektasi dari customer dibawa ke dalam company dan company menciptakan produk baik barang maupun jasa untuk ditawarkan kepada customer. Dua hal yang berbeda. Itu sebab apa yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence dalam workforce ini. Yang pertama adalah otomatisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Nah, tadi saya sudah katakan, dia membiarkan manusia untuk melakukan hal-hal yang lebih kompleks dan pekerjaan sifatnya meaningful atau yang strategis. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Dan ini memberikan insight yang luar biasa, memberikan rekomendasi yang luar biasa untuk memampukan manusia untuk membuat informasi dan keputusan yang lebih efektif. Yang terakhir itu adalah pasti meningkatkan efisiensi.
baik di dalam workflow dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu boleh coba, silakan Bapak Ibu nanti boleh download satu aplikasi namanya Miro, Miro, Miro. Itu platform yang teman-teman bisa dapat free, tinggal sign up saja, tetapi memang yang free selalu dibatasi. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu, kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk. Misalnya Bapak Ibu minta untuk bikin workflow, misalnya workflow pembuatan kapal. Dibikin spesifik, kapalnya kapal apa? Tugboat misalnya. Begitu Bapak Ibu sudah masukkan, begitu Bapak Ibu mau submit, di situ ada pilihan. Mau bikin dalam bentuk flowchart, atau dalam bentuk teks, atau dalam bentuk apa. Kita tinggal pilih. Kalau mau tiga-tiganya, berarti kita lakukan 3 kali. Begitu kita enter, dia langsung keluar. Flowchart-nya langsung keluar dan enak sekali. Kemudian Bapak Ibu tinggal review, sesuai nggak dengan yang saya harapkan. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu tinggal tambahkan. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu tinggal hapus. Dan yang menarik adalah setiap workflow yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu minta detailkan. Misalnya step pertama, Bapak Ibu minta tolong didetailkan. Step pertama ada apa saja di dalamnya. Dalam bentuk workflow lagi. Dia akan keluarkan. Luar biasa, saya sangat tertolong ketika workflow itu dibantu oleh artificial intelligence. Nah, ini salah satu contoh dan itu akan menolong kita sangat luar biasa. Saya pernah minta tim saya untuk melakukannya. Itu 2 hari belum beres. Oke, workflow ini saya menggunakan artificial intelligence ya. Oke, tim saya suruh dilakukan itu 2 hari belum beres. Dan mereka berkutik kemudian masih butuh waktu. Kalau menggunakan artificial intelligence dalam waktu sekitar hanya 3 menit atau 2 menit, Bapak Ibu sudah bisa dapat yang teks, sudah bisa dapat yang dalam bentuk flowchart. Tinggal kita lihat. Dan flowchartnya kualitasnya bagus. Luar biasa. Sampai apabila ini disetujui, di-approve, apabila ya ke sini, apabila tidak ke sini. Dan kita sangat tertolong. Kemudian kita minta dalam bentuk teks langsung keluar. Dan ini menolong saya luar biasa. Kemudian bagaimana artificial intelligence itu bisa menolong di dalam pengembangan dan desain produk. Wah, ini luar biasa. Bahkan Ibu Bapak, saya berpikir ini sebuah terobosan yang revolusioner ketika kita bisa mendapatkan desain otomatis dari sebuah konsep yang kita berikan. Algoritma itu akan melakukan generate terhadap desain konsep yang kita sebutkan, kemudian secara spesifik menolong kita untuk sesuai dengan tuntutan kita, ya. Kemudian constraint, kita bisa masukkan beberapa kendala yang kita tidak ingin itu lakukan, dan kendalaannya seperti kemudian speed up design proses sangat cepat. Dan beberapa kawan saya di desain, dia bekerja di construction management, desain dengan arsitektur. Dan dia menggunakan artificial intelligence, memang dia beli supaya platformnya itu dia bisa pakai dengan bebas dan unlimited. Dia desain dan sebagainya, itu sangat menolong dia. Sehingga ketika ada permintaan dari klien, saya minta bisa dalam 3 hari itu sudah jadi desainnya. Dan itu untuk bangunan yang harganya 100 miliar. Dan dengan artificial intelligence, dia mau begitu masuk, dia bikin dan sebagainya, keluar desain. Kemudian dia dengan masukkan beberapa requirement dan akhirnya keluar sesuai dengan ekspektasi dia. Sangat spesifik, sangat spesifik. Masuknya dari sebelah sini dan sebagainya, layoutnya dan sebagainya. Begitu sudah keluar, cakep, ciamik banget, luar biasa. Dan itu dilakukan juga oleh kawan-kawan kita untuk yang construction dan design arsitek. Yang kedua itu adalah material optimization. Ketika kita minta ada budget, ada apa dan sebagainya, kita minta material yang secara optimal. Dia bisa memberikan material terbaik. Kita mau seperti ini, kita pengen bahannya baja, pengen apa. Itu dia bisa membantu kita desain. Dan nanti bisa keluar scale-nya berapa, speknya seperti apa, kemudian keluar ada angkanya. Angkanya dia akan ambil angka, tapi belum tentu angka itu up to date banget, karena dia akan ambil rata-rata dari angka yang dia tahu di dalam platform. Tapi itu harus menolong kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah manufacturing automation. Dan sekarang kita tahu bahwa artificial intelligence itu sudah menggunakan robots. Dan sekarang Bapak Ibu kalau di negara-negara maju, beberapa negara di China, kemudian di Amerika, gitu, di Eropa mungkin ya. Tapi Eropa agak lambat. Jepang termasuk salah satu. Mereka sudah menggunakan robot untuk bisa membantu manusia. Anda bisa memesan makanan, nanti yang kirimkan itu adalah robot. Kemudian nanti sudah ada mobil-mobil yang secara khusus untuk transportation, itu mobil-mobil tanpa awak. Dan mereka tinggal kita gunakan scan dan sebagainya. Kemudian kita bisa menikmati layanan mereka dengan baik. Dan mereka bisa mengendarai dengan sangat-sangat aman gitu ya. Dan ini yang menarik.
Kemudian bagaimana artificial intelligence terhadap predictive, analytic, and decision making di dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Dan ini adalah satu aplikasi yang menurut saya akan memberikan satu insight yang luar biasa di dalam tren masa depan. Secara khusus tentang bagaimana proses kita mengambil keputusan. Dan dia bisa melakukan analisis terhadap pola dan tren, kemudian kira-kira kebutuhan customer kita apa. Dan itu tidak bisa dilakukan secara manual dengan cepat. Dan kita bisa lakukan itu tetapi tetap terbatas, sifatnya sampling. Dan mereka bisa ngambil dari sisi populasi. Selama populasi dia punya data dan informasi, dia bisa capture. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi dia bisa sajikan. Dan ini akan punya impact besar terhadap finance, terhadap healthcare, kemudian terhadap retail. Finance bisa deteksi terhadap berbagai risiko, kemudian fraud, kemudian analisis terhadap investasi. Kemudian untuk healthcare, itu kita tahu sekarang. Nanti ke depan, itu banyak sekali analisis kedokteran, begitu lab recordnya keluar, begitu dimasukkan ke dalam analisis artificial intelligence, bahkan dia bisa merekomendasikan obat apa atau tindakan medis apa yang harus dilakukan. Dan dia bisa perkirakan menggunakan itu berapa lama Anda akan pulih dan sebagainya. Dan itu memang sifatnya semua prediktif, berdasarkan data masa lampau yang sudah pernah dimasukkan. Sehingga itu akan menolong sekali customer itu, oke, kalau segitu saya bersedia bayar atau tidak, dan sebagainya. Dan menolong sekali para tenaga medis untuk memberikan informasi yang sangat-sangat bertanggung jawab dan berkualitas. Termasuk merek obat, termasuk ingredients dari obat-obat tersebut, dan komposisi atau berapa banyak dari setiap komposisi dari obat itu. Untuk retail ini menariknya apa? Bisa melakukan forecast terhadap inventory management. Kan kalau inventory management keluar masuk barang, itu sudah tercatat. Begitu sudah masuk, dia bisa kasih informasi yang sangat akurat. Kapan Anda harus sudah memesan dan sebagainya. Meskipun kita juga bisa menciptakan IT platform yang bisa membantu kita. Tetapi dengan ini, dia dengan data yang ada, dia bisa sampaikan dan bisa reminding kita. Dan luar biasa, termasuk berbagai segmen customer. Dan di sini ada satu pertimbangan etis dan tanggung jawab etis dari ketika kita memanfaatkan artificial intelligence. Pertama tentu tentang data privacy ya, dan itu ketika menggunakan data maka perlu dilakukan proteksi yang luar biasa. Tanggung jawab di dalam penggunaan termasuk juga hal-hal yang bersifat penting. Kemudian yang kedua adalah bias dan keadilan. Dan ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan diskriminasi dan sebagainya. Karena kadang-kadang ada beberapa isu yang cukup sensitif, agama, ras, dan dia nggak bisa membedakan dari artificial intelligence. Tetapi ketika kita minta data personal, dia bisa, karena kita bisa log gitu ya. Tetapi beberapa yang lain, kita misalnya pengen tahu bagaimana dengan agama A, apa yang dia lakukan dan sebagainya, itu dia akan keluarkan. Dan itu biasa akan berimpact kepada satu kelompok agama tertentu. Dan itu juga berbahaya. Bisa terjadi konflik horizontal maupun vertikal. Dan itu kita harus lebih hati-hati. Kemudian berikutnya adalah transparansi. Dan bagaimana penjelasan di dalam penggunaan data dan pengambilan keputusan. Ini juga perlu kita pahami, karena kadang-kadang mereka hanya menyajikan tanpa dengan alasan yang cukup memadai. Oleh sebab itu kita harus mengejarnya, apa pertimbangannya dan sebagainya. Dia akan berikan dengan pertimbangan yang cukup dalam ini, maka kita akan cukup beralasan ketika kita memberikan informasi dan menyampaikan sebuah data kepada pihak tertentu atau kita menggunakannya. Kemudian nomor 4 adalah security dan safety. Tadi saya sudah bahas, saya tidak panjang lebar di sini. Artinya, ketika kita menggunakan artificial intelligence, maka ada celah di situ, kita bisa dibajak data informasi kita. Dan kalau sampai artificial intelligence kita itu bisa mengambilnya, maka ada artificial intelligence yang lain bisa mengambilnya juga, data dan informasi kita. Maka safety-nya penting sekali kita jaga. Masuk yang berikutnya, kita bicara tentang bagaimana tentang perjalanan ke depan dari artificial intelligence ketika tentang tren inovasi dan prediksi inovasi. Nah, kita lihat sekarang salah satu isu yang luar biasa itu adalah eco, yaitu tahun 2050, maka semua bangsa itu sudah sepakat pengen emisinya zero. Oke, net zero emission. Nah, oleh sebab itu sekarang berkembang luar biasa dengan smart city. Jadi kota-kota itu usahakan itulah tidak mencemari lingkungan, termasuk ya
pabrik-pabrik dan sebagainya itu dituntut luar biasa. Kemudian penggunaan bahan baku yang menyebabkan terjadinya polusi macam-macam itu juga dilakukan, dan transportasi itu juga diharapkan green gitu ya, energy consumption dan sebagainya. Sekarang semua arah ke sana. Itu sebab beberapa tahun terakhir ini kalau kita sadari mobil-mobil EV itu meningkat pesat, dan sekarang banyak sekali pengembangan-pengembangan teknologi, ada hidrogen macam-macam yang lain. Bahkan Elon Musk declare bahwa kendaraan listrik mereka itu bisa di-charge dalam waktu 15 menit dan langsung penuh 100%. Luar biasa, terjadi peningkatan effectiveness yang luar biasa, efisiensi yang luar biasa terhadap penggunaan-penggunaan alat-alat. Dan sekarang kita lihat, bahkan kita bisa set lampu-lampu kita, kemudian semua device kita yang cerdas itu, kapan dia hidup, kapan dia mati, kemudian kita bisa monitor dari jarak jauh dengan HP kita dan sebagainya. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan healthcare precision. Jadi sangat tepat di dalam melakukan berbagai tindakan dan memberikan deteksi. Dan itu menolong para dokter tentunya. Tadi saya sudah bahas yang terakhir, tadi saya sudah sebutkan tentang kendaraan yang sifatnya otomatis ya, dan bisa diakses dimanapun dan mereka bisa bekerja dengan sangat baik. Dan mereka bisa melakukan charge energi yang dengan sendiri. Yang menarik adalah apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai insan ketika menghadapi ini semua. Ingat, artificial intelligence itu dibuat oleh manusia, diciptakan, di-create oleh manusia. Harusnya artificial intelligence itu adalah support manusia, bukan mengendalikan manusia. Itu sebab kita harus memanfaatkan artificial intelligence. Untuk apa? Untuk pertumbuhan strategis dan untuk sukses secara berkelanjutan. Untuk produk-produk yang kita gunakan secara khusus untuk mass production dan sebagainya, sekarang hampir tidak mungkin tidak kita pakai artificial intelligence. Kalau kita tidak pakai, kita akan ketinggalan jauh. Karena orang-orang sudah pakai dengan skala yang besar ketika memproduksi, bahkan dengan customer yang luar biasa. Untuk kalau kita lihat mini-mini market dan sebagainya, itu mendeteksi kenapa saya terjadi penurunan pendapatan pengunjung dan sebagainya, apa yang bermasalah dan sebagainya. Kalau kita bisa mendapatkan informasi, merekap informasi dengan cukup baik, artificial intelligence menolong kita dengan sangat bagus untuk bisa mengatasi berbagai persoalan. Dan pertanyaannya adalah apa yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence untuk menggantikan manusia? Itu pertanyaannya. Nah, saya daftar ada sejumlah poin. Yang pertama adalah emotional intelligence. Nah, secara singkat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, empathy, kreativitas, original thought, moral, etika, common sense, intuisi, macam-macam. Sampai kepada yang terakhir, kalau kita lihat kolaborasi, kemudian kesadaran, ya, kemudian belajar dari minimal data, dan long-term vision strategic. Dan sebagai simpulan, kita mulai dari mana? Mulai dari yang hal kecil, ambil satu platform, kita mulai implementasi yang free aja dulu. Kemudian identifikasi peluang, ada pinpoint task, proses yang kita bisa tuning, kita pakai, mulai. Kemudian upskill tim kita, dan yang berikutnya adalah fokus pada etik. Jangan lupa, karena ini sensitif luar biasa. Ini salah satu platform yang Bapak Ibu bisa pakai, yang sekarang yang lagi viral luar biasa, DeepSeek, yang dibuat oleh Cina. Dan saya sudah lihat memang kredit rekodnya luar biasa. Terima kasih dari saya sebagai penutup. The future is not about artificial intelligence. It's about how we leverage artificial intelligence to transform our business. Oke, thank you. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Sunjaya. Betul-betul padat ya pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan mohon buka mic langsung saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada challenge tertentu, boleh juga menambahkan. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa informasi yang saya miss misalnya, dan Bapak Ibu berbagi. Monggo dengan senang hati. Bapak Tony Budianto, silahkan Pak Tony. Mungkin ini sebagai ahli hukum melihat kedatangan AI dan tantangannya bagaimana Pak Tony. Pak Tony adalah seorang lawyer senior ya. Silakan Pak Tony. Waduh, terima kasih nih Pak Sunjoyo. Sama-sama. Selamat malam nih, terima kasih untuk pencerahannya. Karena saya ini beda bidang. Kelihatannya dari Maranatha juga ya, Pak Sunjoyo ya? Betul sekali, saya Maranatha masuk sebagai mahasiswa tahun 92, jadi dosen tahun 97, kemudian resign tahun 2023, tahun lalu. Ya, satu alma mater lah dengan Oke.
Silakan, Pak. Saya nggak tamat di Maranatha nih. Ya memang saya tadi mengikuti dari awal, tempo hari juga pernah ada. Cuman saya nggak begitu paham ke teknologi. Hmm, Memang pernah memanfaatkan ChatGPT Indonesia. Cuman Oke. saya juga nggak ngerti mana yang paling akurat, mana yang paling baik. Tapi yang paling penting katanya mengajukan pertanyaannya yang bagus, begitu kan. Yes, Tadi saya dapatkan, oh harus pakai data yang mana. Nah, betul. saya juga mungkin nanti akan coba supaya disajikan data dari wilayah mana atau Betul. bagaimana supaya hasilnya lebih akurat begitu kan. Iya, betul sekali. Yang lain-lainnya saya nggak ngerti. Oke, Nah, harus memang praktek coba dan sebagainya. betul Hasilnya sekali. memang Betul sekali. kadangkala, oh ini sebagai referensi saja saya juga eh, Iya, untuk menambah pengetahuan begitu. iya. Itu saja sih yang saya dapatkan dari Pak Sunjoyo. Terima kasih, Ya, Tony. terima kasih Oke. banget banget nih untuk pencerahan. Sama-sama, sama-sama. Ya. Pak Tony, saya boleh kasih sedikit ulasan tentang hukum. Sebenarnya saya, maaf sekali, saya tadinya mau masukkan juga yang hukum karena terlalu banyak, jadi saya harus pilih, Pak. Oke, maaf sekali. Untuk hukum, nanti draft kontraknya Bapak, Ya. kontrak draftnya Bapak bisa bikin pakai AI, Pak. Jadi begitu yang jelas itu tentang apa dan sebagainya. Begitu Bapak minta, dia langsung keluarkan draftnya dengan sangat cepat. Jadi Bapak bisa kurangi drafternya, Pak. Ya, makanya Oke. saya juga pernah tolong dibuatkan draft kontrak. Cuman Oh, kadang-kala awalnya sederhana banget begitu. oke. Ya, keluar. Minta lagi supaya lebih spesifik tentang Betul. ini, tentang itu, tentang mitigasinya, keluar Ya, lagi lebih banyak. Jadi betul. memang sangat tergantung permintaan kita. Betul sekali. Jadi kita ketika kita di chatbot, kita perlu tahu kalau untuk hukum itu chatbot yang mana. Saya lupa, Pak. Karena itu ada skornya. Nanti Bapak bisa cek di Google. Ada perbandingannya. Untuk yang legal itu bagusnya yang mana. Jadi Bapak jangan ambil semua, Pak. Bapak ambil sesuai dengan kebutuhan. Dan dia itu akan sangat punya kemampuan. Dan sifatnya harus sangat spesifik. Kalau kita nggak puas, kita requirement, Pak. Kita minta lagi, kita minta lagi. Kita udah mau pakai yang bahannya ini, kita mau yang ini. Kemudian sekarang untuk hukum di Indonesia ini kan semua sudah bisa diakses dan itu open source ya. Maka itu akan sangat menolong, bahkan mengacu kepada pasal mana dan sebagainya, dia bisa sangat sangat presisi. Betul, Yang penting betul. adalah boundary kita buat secara spesifik Iya, sehingga dia akan menolong kita. Dan setelah itu kita tetap harus lakukan kompilasi, Pak. Dan iya, setelah kompilasi itu akan menolong Bapak luar biasa. Bapak kalau nanti punya orang ketika bikin itu lama, Pak. Kalau ini cepat banget, cepat banget. iya, baik. Makasih. Harus ada batasan-batasan yang jelas ketika kita Betul, ngajuin pertanyaan. betul, Iya, betul sekali, betul sekali. iya. Terima Makasih Pak kasih. Sunjoyo. Tuhan Sama-sama, berkati ya. sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tony dan Pak Sun untuk penjelasan lanjutannya. Sama-sama, Bu Ailing. Pak Sulistyo, apakah mau bertanya, Pak? Bapak sudah open mic? Terima kasih Pak Sunjaya. Menarik sekali. Dan ini memang sampai saat ini masih membuat saya penasaran gitu ya dengan munculnya AI. Saya lama di bidang pendidikan desain Oke, dan sampai saat ini saya masih memegang prinsip bahwa mendesain itu harus dimulai secara manual, khususnya di dalam pendidikan desain gitu. ya, Ketika mahasiswa saya sejak semester pertama diperkenalkan dengan digital, itu saya melawan keras itu. Karena bagaimanapun sensibilitas mahasiswa menjadi sangat berkurang. ya, Semua material dan alat apapun tidak bisa diwakili dengan alat digital. ya, Khususnya ketika dia harus memperlakukan dengan cara seperti apa. Dan ketika saya cek, ternyata ke beberapa alumni yang bekerja di industri yang bergerak di bidang desain, bahkan sampai di salah satu alumni kami di Jerman, hmm, yang dia menjadi senior designer di salah satu industri sepatu di Jerman. Itu mereka selalu mulai dengan manual, ya, freehand, ya, dan itu masih bertahan sampai sekarang, ya, sehebat apapun AI. ya, Saya berkesimpulan bahwa sesuatu yang bersifat manual atau itu sama sekali tidak bisa dihilangkan, hmm, khususnya di bidang desain, ya, kecuali ketika mengejar produktivitas. ya, Tapi langkah awal itu selalu dengan sesuatu yang bersifat manual atau freehand. ya, Dan itu ya, modal utama yang ya, harus justru dikembangkan oleh mahasiswa dan calon-calon desainer. Itu yang pertama. Ini pengalaman saya ya, artinya. Dan juga mengecek beberapa alumni yang bergerak di bidang desain. Lalu yang kedua, saya melihat tadi Pak Sunjaya sudah
menyampaikan di slide-slide terakhir, yang tidak bisa tergantikan itu intuisi. Iya. Ya, betul sekali ya. Oleh karena itu, ketika itu tidak bisa tergantikan, maka sesuatu yang dilakukan secara manual itu menjadi penting. Ya. Bahkan menjadi sangat penting gitu. Ya. Celakanya, sebagian masyarakat nggak paham itu gitu. Hmm. Artinya ketika digitalisasi itu mewabah di mana-mana, semua pakai. Jadi semacam ada lompatan, gitu. Sehingga intuisi, sensibilitas, dan seterusnya itu akhirnya merosot jauh. Bahkan minggu lalu pas sesinya Bu Aileen, kemampuan berpikir pun merosot. Nah ini kan bahaya yang harus kita waspadai ya, mau tidak mau. Khususnya kita yang bergerak di bidang pendidikan. Ya. Tadi Pak Sunjaya juga menyatakan bahwa banyak jenis pekerjaan yang akan tergantikan ketika pekerjaan-pekerjaan itu memerlukan rutinitas dan seterusnya. Ya. Nah, kalau itu tergantikan, maka saya mengutip pernyataan Pak Sunjaya, Ya. kita harus mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut atau meaningful dan strategik. Nah, saya lalu kepikir, gitu, bagaimana kalau dua hal itu menjadi PR kita di bidang pendidikan? Bagaimana caranya melatih atau mengembangkan mahasiswa menjadi bisa berpikir secara meaningful dan strategik. Ini menurut saya menjadi PR besar kita. Karena kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikembangkan, maka ya semakin banyak pengangguran, itu sudah pasti gitu. Itu saja Pak, itu pertanyaan saya. Baik, Terima kasih. Pak Sulistyo, tepat sekali Pak. Saya setuju. Hal-hal sifatnya yang desain membutuhkan intuisi, kreativitas, itu tidak mampu dilakukan oleh artificial intelligence. Karena mereka basisnya data, Pak. Jadi karena basisnya data, maka tidak mungkin berpikir di luar itu. Pasti mereka akan menggunakan informasi data untuk melakukan prediksi dan sebagainya. Itu sudah tepat sekali. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat di dunia pendidikan, Pak Sulis. Saya di Maranatha sebagai mahasiswa tahun 92, kemudian menjadi dosen, itu 26 tahun, Pak. Oke. Jadi kita sama-sama pendidik. Dan satu kekhawatiran terbesar saya setiap kali ketemu dengan mahasiswa itu tidak punya kemampuan HOT. Apa yang saya sebut HOT itu? High order thinking. High order thinking. Mereka itu hanya mampu di level 1 dan level 2. Remembering, oke. Understanding pun setengah mati, Pak. Jadi kita sulit sekali, tapi make sense di Indonesia itu kenapa sulit sekali? Karena di Indonesia itu nilai segalanya itu berdasarkan jawaban yang benar dan salah. Jadi proses pendidikannya ini jadi persoalan terabaikan. Misalnya, mahasiswa saya ketika membuat sebuah paper sederhana, kemudian disuruh presentasi. Pada saat dia presentasi, dia akan baca, Pak, slide-slide presentasi dan poin-poinnya. Setelah itu, kalau kita tanya, mengapa Anda mengeluarkan pernyataan ini? Itu gelabakan, mereka bisa menjawabnya. Tidak terbiasa untuk berpikir, mengapa itu, mengapa ini. Kemudian, apa dasarnya? What the reasons? Mengapa sampai itu terjadi? Kalau situasinya berubah, apa yang terjadi? Wah, bagi mahasiswa itu adalah pertanyaan-pertanyaan momok. Dan langsung dosen-dosen seperti itu akan dicap sebagai dosen-dosen killer, Pak. Gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan kita yang kritis. Tapi make sense, seringkali ketika kita lihat cara pola pendidikan di Indonesia itu jarang sekali menghargai yang disebut dengan novel-novel. Oke. Padahal kalau di luar negeri, novel itu adalah salah satu media belajar. Mereka membaca, kemudian mereka menceritakan kembali. Nah, the big problem, seringkali kita minta mahasiswa membaca, tapi kita tidak minta mahasiswa untuk mengkisahkan kembali dengan versinya dia. Kemudian berpikir, kenapa sampai dia melakukan tindakan ini, apa alasan dibalik itu, nanti dampaknya apa, dan sebagainya. Kita jarang sekali mendidik orang-orang kita sampai ke tahapan itu, dan itu sangat berbahaya. Jadi betul Pak Sulis, jadi bagaimana caranya untuk bisa mendidik orang-orang kita supaya punya kemampuan berpikir secara strategis, kemudian punya kemampuan berpikir secara kreatif, tajam, dan sebagainya. Mau tidak mau, dari sejak usia dini, itu kita nggak bisa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kamu masih kecil, jangan banyak tanya. Anda tuh masih muda. Dan kadang-kadang kita sebagai pengajar juga punya dosa besar. Apa dosa besarnya? Kita tidak membiarkan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan kita. Dan semua perbedaan pendapat itu akan dibabat habis, dan dia pasti tidak lulus. Dan itu jadi persoalan besar juga, dan sebagai salah satu reflection juga bagi kita, para pendidik. Nah, itu juga kritikan saya terhadap dunia pendidikan, tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi mereka untuk bereksplorasi terhadap pola pikir mereka. Satu hari, seorang anak kecil menggambar sebuah bunga, kemudian dia memberikan warna terhadap kelopak gambar itu dengan kelopak hitam.
hitam. Anak kecil ini membayangkan apabila kalau bunga itu kelopaknya hitam itu tentu keren. Memang saya nggak pernah lihat gitu. Oke. Tapi dampaknya adalah dia dapat nilai jelek, Pak. Nilai bagus kalau kelopaknya warni-warni, Pak. Pink, merah, yang umum. Jadi kita ini sistem pendidikan kita itu dipaksakan untuk berpikir seragam, tidak diajak untuk berpikir secara berbeda. Dan kadang-kadang hal-hal seperti itu akan mematikan kreativitas sehingga orang-orang sudah terbiasa dilarang untuk berpikir berbeda. Dan akhirnya itu seperti bebek aja tuh, Pak. Gitu. Dia akan ikut siapa pemimpinnya di depan dan dia pemimpin depan terjun semua akhirnya. Dan ini jadi tantangan besar. Pak Sulis, terima kasih banyak memberikan insight. Sekaligus juga saya pikir itu benar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Sunjaya. Sama-sama Pak Hen. Maka mungkin setelah ini saya ingin minta Pak Sunjoyo untuk berikan satu closing statement. Tapi sebelumnya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, saya ingin mengajukan satu permohonan. Kalau misalkan ada waktu lagi, nanti saya ingin minta untuk dielaborasi lebih dalam. Karena terus terang, ada 2 slide yang menarik dari presentasinya Pak Sunjoyo. Nomor 1 slide-nya, kalau misalkan itu berhubungan dengan leaders. Di forum ini ada beberapa pemimpin perusahaan yang harus mengelaborasi, cuma tadi 1 slide itu loh. Apa yang harus mereka lakukan dengan bisnis mereka menggunakan AI. Oke. Nah, dari yang slide yang kedua, yang saya lihat yang cuma ada 1 slide itu tadi, itu dari sisi karyawan. Apa yang harus karyawan lakukan supaya tidak tergeser, tidak tergeser oleh AI. Nah, mungkin di beberapa pertemuan yang akan datang, saya ingin minta Pak Sunjoyo untuk lebih mengelaborasi 2 slide tadi, karena mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Sunjoyo hanya bisa menyajikan itu dan bicaranya juga sangat cepat sekali. Seperti mitra liur. Nah, saya ingin minta kesediaan Pak Sunjoyo untuk berbicara lebih dalam mengenai 2 topik tersebut. Dan saya berdoa mudah-mudahan Pak Sunjoyo punya waktu untuk LTI untuk bisa sharing mengenai 2 hal tersebut. Nah, khusus untuk bagian di antara forum kita ini yang karyawan, ya saya ingin mensitir kembali tahun 2019 Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, pernah mengancam untuk mengganti ASN, aparatur sipil negara, dengan AI. Karena apa? Karena kinerja mereka parah, ya, kinerja ASN itu parah. 2019, 2025 sekarang, 6 tahun setelah ancaman tersebut, perlahan-lahan sudah mulai terjadi. Antara lain, Direktorat Pajak sudah mulai menerapkan Cortex. Cortex itu AI-nya Direktorat Pajak. Jadi mungkin sekali lagi Pak Sunjoyo, 2 slide tadi itu sudah merupakan satu hal yang harus dielaborasi lebih dalam. Terima kasih atas kesediaan Pak Sunjoyo. Saya ingin minta kesediaan Pak Sunjoyo di waktu-waktu yang datang untuk 2 slide yang lebih dalam lagi. Dengan senang hati. Nah, Pak Sunjoyo, saya ingin minta Bapak memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, Pak Hendra, terima kasih banyak. Saya dapat kesempatan untuk bertemu Bapak-bapak meskipun virtual. Yang menarik di dalam artificial intelligence adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jangan panik, santai saja, ikuti saja perubahan yang terjadi. Apabila perlu lakukan adopsilah. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau perusahaan kita perlu lakukan adopsi. Kalau tidak, kita akan sulit. Dan bapak-bapak mungkin hari ini bapak-bapak mulai melihat ada satu kecenderungan orang-orang yang ngamen di pinggir jalan, mereka live. Bukan lagi hanya live-nya di pinggir jalan, tapi live virtual. Kadang-kadang mereka tujuannya bukan untuk minta uang kepada orang-orang yang berhenti di perapatan, tetapi dengan live itu mereka bisa mendapatkan uang. Jadi dunia berubah. Semua melihat bagaimana kita masuk kepada market ini dengan cara yang berubah. Banyak sekali kalau kita perhatikan mall-mall itu sudah berubah fungsi. Di-sekat-sekat dan semuanya orang jualan virtual dan tempatnya ada di mana? Di marketplace. Bapak Ibu bisa lihat, itu luar biasa dan itu bisa dilihat dari transaksinya dan sebagainya, itu bisa menggunakan AI untuk melakukan analisis yang sangat baik. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita perlu adopsi, yang tidak bisa kita adopsi, kita tetap pertahankan. Dan tugas tanggung jawab kita adalah memanfaatkan artificial intelligence itu untuk kepentingan bisnis. Baik kita sebagai karyawan maupun kita sebagai owner atau pemilik bisnis. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan squad terbaik dengan AI yang diadopsi dan mereka itu akan menjadi squad yang luar biasa murah, dihitung 1 tahun ke depan dan bisa menolong Bapak Ibu dengan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan kita dan bisa langsung kita implementasi dalam kehidupan bisnis kita dan pekerjaan kita. Terima kasih Pak Hendra, demikian. Terima kasih Pak Sunjoyo. Sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan di 1 jam bersama